Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Berbekal bambu, seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa menyerang ibu-ibu di tempat penjualan ponsel di Kota Parepare. Jelang Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentral Bulukumba meningkat. Dari hasil cek kesehatan, sejumlah sapi yang dijual di sepanjang Jalan Herstasning, Kota Makassar tidak layak kurban. Dari yang satu ini, berbekal bambu, seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa menyerang ibu-ibu di tempat penjualan ponsel di Jalan Baumasepe, Kota Parepare. Semua korban penyerangan mampu meloloskan diri, berlari masuk rumah sehingga tidak ada satupun yang terluka. Dari rekaman CCTV menunjukkan seorang yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba menyerang ibu-ibu dengan bambu di tempat penjualan ponsel Jalan Baumasepe, Kota Parepare. Perbuatan pelaku memicu kemarahan warga yang nyaris melakukan perbuatan main hakim sendiri. Ada orang melakukan kekerasan di sekitar Jalan Baumasepe. Makanya kami dari tim Respek Satpol PP Kota Parepare langsung menuju lokasi. Katanya ini orang yang melakukan ini sudah tiba di kantor Satpol PP Kota Parepare. Setelah itu kami tindak lanjut membawa ke dinas sosial. Mungkin itu. Kalau dugaannya Pak sementara? Kalau dugaan, kaitannya dugaan bahwa oknum tersebut apakah dia ODGJ atau apa? Sementara belum ada. Masih dalam tahap pendalaman pemeriksaan selanjutnya. Pelaku yang berhasil diringkus akhirnya dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja guna pemeriksaan lanjutan. Sedangkan emak-emak yang diserang mampu meloloskan diri, berlari masuk rumah sehingga tidak ada satupun terluka. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, usai tersebar di media sosial, polisi akhirnya menangkap mahasiswa penyebar video asusila. Pelaku merekam 3 wanita yang berganti pakaian dan tidur hanya mengenakan pakaian dalam. Motif pelaku karena sakit hati, cintanya ditolak salah satu korban. Penyebar video asusila ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Pelaku merupakan mahasiswa semester 4 di universitas yang sama dengan korban. Pemuda berumur 21 tahun tersebut memiliki 9 koleksi video pornografi yang berisi 3 wanita berganti pakaian. Pelaku juga merekam ketiga korban yang tertidur di kamar kos hanya mengenakan pakaian dalam, kemudian diunggah ke media sosial. Pelaku melancarkan aksi menyimpangnya sejak Maret 2023. Kasus itu terungkap setelah salah satu korban melapor ke Polrestabes Makassar. Motif pelaku karena sakit hati, cintanya ditolak salah satu korban. Rekaman video asusila digunakan pelaku untuk mengancam korban menerima cintanya dan mau diajak berhubungan suami istri. Pelaku pernah satu kos dengan ketiga korban. Dari penangkapan pelaku, disita 1 ponsel berisi rekaman 3 korban. Dan pelaku kini dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Wan ini ada 3 sebetulnya, cuma 1 yang dia yang dia senangi, sehingga 1 ini dia kirim videonya atau foto screenshotnya itu kepada si korban melalui IG, yang kemudian pelaku ini mengancam akan menyebarluaskan, tapi bisa dihapus apabila bergening, yaitu melayani nafsunya untuk dihapus di kamarnya. Sehingga persetujuan dengan korban diikuti, dan saat itu juga pelaku masuk ke kamar sudah dijanjikan, dan hari itu juga langsung ditangkap pada bulan 6 itu. Ya, kita beralih ke informasi lain. Polisi didesak segera kembali membuka kasus kematian murid SMP di Makassar yang diduga bunuh diri lompat dari lantai 8 gedung sekolah. Kematian almarhum dinilai masih menyisakan kejanggalan.
Ratusan anggota organisasi massa unjuk rasa di depan markas Polda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Mereka mendesak polisi kembali membuka kasus kematian murid SMP yang diduga bunuh diri lompat dari lantai 8 gedung sekolah. Pengunjuk rasa yang mewakili keluarga almarhum menilai kasus yang telah ditutup oleh polisi tersebut masih menyisakan kejanggalan. Tewasnya almarhum justru diduga akibat tindak kekerasan berdasarkan bukti baru yang telah dikumpulkan. Nah, kami dari tim hukum beserta keluarga ini masih sangat janggal. Terlalu prematur pihak kepolisian Polrestabes Makassar menutup kasus ini. Dan ingat, kami ada menyiapkan bukti. Kami menyiapkan bukti baru untuk mengungkap kasus ini. Jadi kami meminta dukungan masyarakat agar kepolisian ini transparansi. Transparansi, buka selebar-lebarnya. Jangan ada ditutup-tutupi. Karena kami menemukan bukti-bukti baru. Usai bertemu dan berdiskusi dengan tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Polisi berencana menjadwalkan agenda perkara khusus untuk kasus kematian almarhum dalam waktu dekat. Rais Habu melaporkan dari Kota Makassar. Sentral Bulukumba meningkat menjelang Idul Adha. Kenaikan harga dipicu permintaan tinggi 2 kali lipat, namun pasokan malah berkurang. Jelang Idul Adha, harga sejumlah barang pokok di Pasar Sentra Bulukumba mengalami kenaikan. Harga cabai besar dan bawang merah misalnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga kentang naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tidak ketinggalan, harga telur juga naik dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per rak. Kentang harga sekarang 20. Sebelumnya 15 Itu per kilonya, Bu. per kilogram. terus yang Selain itu apa lagi, Bu, yang naik? Bawang bawang apa? apa itu? bawang bima Bawang merah ya. ya 20. 20 per kilonya. Ya. Kalau bima 30. Kalau bawang merah Bima 30.000. Ya. Sebelumnya harganya berapa, Bu? 25 Harga telur, Bu, naik juga. naik Dari harga berapa? 55. Karena dulu sebelumnya naik. Sebelumnya 45 50. Bisa naik. Kena kurang barang. Pasokan kurang. Ya. Kenaikan harga dipicu permintaan tinggi 2 kali lipat, tapi pasokan malah berkurang karena musim panen belum tiba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba.